Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Fa in 'atafta biha 'ala marfu'in rafa'ta aw 'ala mansubin nasabta aw 'ala makhfudin khafadta أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد فإن عطفت بها على مرفوع maka jika engkau atofkan, engkau hubungkan biha dengan salah satu huruf atof yang jumlahnya ada 10. Ha di situ kembali kepada huruful atfi. Ala marfu'in kepada isim yang rafa'. Isim yang rafa' di situ adalah maksudnya ma'tuf alaih. Rafa'ta, maka engkau rafa'kan pula si atof. Jadi apabila ma'tuf alaihnya i'rabnya rafa', maka atofnya pun i'rabnya mesti rafa'. Au ala mansubin nasabta, atau ini huruf atof. Ma'tuf alaihnya apa? Jumlah syartiyah. In atafta biha ala marfu'in. In atafta biha ala marfu'in. Aw ala mansubin nasabta. Atau jika engkau atofkan biha dengan salah satu dari huruf atof yang jumlahnya 10. Ala mansubin terhadap isim yang nasab, yaitu ma'tuf alaihnya nasab. Nasabta, maka engkau nasabkan pula si atof. Kenapa? Karena mengikut kepada ma'tuf alaih. Aw ala makhfudin khafadta, atau jika engkau atofkan biha dengan salah satu dari huruf atof yang jumlahnya ada 10. Ala makhfudin kepada isim yang khafad. Isim yang khafad di situ adalah ma'tuf alaih ketika membahas tentang babul atof. Khafadta, maka engkau khafadkan pula si atof. Kenapa? Karena mengikut kepada ma'tuf alaih yang i'rabnya khafad. Aw ala majzumin jazamta, atau jika engkau atofkan dengan salah satu huruf atof yang jumlahnya ada 10. Ala majzumin terhadap fi'il yang jazam, bukan isim lagi ya, karena isim tidak mau jazam, tidak menerima alamat jazam. Ala majzumin jazamta, berarti ala majzumin itu fi'ilnya menjadi ma'tuf alaih. Jazamta, engkau jazamkan pula si atof, yang mana atof itu juga bentuknya fi'il. Taqulu, seperti engkau kata, atau seperti contoh yang engkau katakan. Qama Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr telah berdiri. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran, aku telah melihat Zaid dan Amr. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin, aku berpapasan dengan Zaid dan Amr. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud, dan Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Itu masing-masing contohnya. Ala marfu'in Zaidun wa Amrun, ala mansubin Zaidan wa Amran, ala makhfudin Zaidin wa Amrin, ala majzumin lam yakum wa lam yaq'ud. Baik, kita lihat keterangan tulisan yang berwarna merah. Qama Zaidun wa Amrun. Qama Zaidun wa Amrun. Zaid di situ ma'tuf alaih. Waw di situ huruf atof. Amrun di situ atof. Jadi fa in atafta, jika engkau hubungkan, apa yang engkau hubungkan? Lapas amar. In atafta di situ maksudnya adalah lapas amar.
biha dengan salah satu huruf atof, yaitu huruf waw. Huruf wawnya itu maksud dari kalimat biha dengan salah satu huruf atof yang jumlahnya ada 10. Ala marfu'in, kepada isim yang rafa. Isim yang rafa di situ adalah Zaid. Rafa'ta, maka engkau rafa'akan pula si atof. Mana atofnya? Amrun. Kita lihat betul atau tidak. Qama Zaidun wa Amrun. Telah berdiri Zaid dan Amr. Zaid di situ fa'il. Yang namanya fa'il adalah isim marfu'. Berarti i'rabnya adalah rafa. I'rabnya rafa. Waw di situ huruf atof mabniyun 'alal fathi. Amrun di situ atof. Atof. Kenapa? Karena kita sudah mengidentifikasi bahwa itu adalah waw atof, maka otomatis cari mana atofnya. Atofnya adalah amrun. Mana ma'tuf alaihnya? Oh, ma'tuf alaihnya adalah Zaid. Ketika Zaid rafa, alamat i'rab rafa'nya dhammah, maka si atof pun, yang mana Zaid tadi adalah ma'tuf alaih, maka si atof pun ikut rafa. Alamat i'rab rafa'nya apa? Dhammah, amrun. Jadi itu maksud daripada fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ata. Maka apabila engkau hubungkan kalimat amr biha dengan menggunakan salah satu huruf atof yang jumlahnya ada 10, yaitu huruf waw. Ala marfu'in, kepada isim yang marfu'. Kemana menghubungkannya? Kepada isim yang marfu'. Berarti tengok ke belakang, dia menghubungkan kepada kalimat yang i'rabnya rafa. Ternyata di belakang ada kalimat yang i'rabnya rafa adalah Zaid. Dan si Zaid otomatis menjadi ma'tuf alaih. Rafa'ta, maka jawab daripada in atafta, maka engkau rafa'akan pula si Amr. Jadi bukan i'rabnya bukan nasab, khafat atau jazam. Berarti bukan amron, bukan amrin. Bukan amron, bukan amrin, akan tetapi amrun. Itu maksud daripada fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Contoh selanjutnya, ra'aitu Zaidan wa Amran. Aku telah melihat Zaid dan Amr. Kita kaitkan kembali. In atafta, jika engkau ingin menghubungkan kalimat Amr di situ in atafta ya. Biha dengan salah satu huruf atof, yaitu huruf waw. Ala mansubin, terhadap isim yang nasab. Isim yang nasab apa? Kembali kepada Zaidan. Nasabta, maka engkau nasabkan pula si atof, yaitu amron. Contohnya ra'aitu Zaidan wa Amran, aku telah melihat Zaid dan Amr. Zaid di situ menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih termasuk dalam pembahasan babu mansubatil asma, isim-isim yang nasab. Maf'ul bih itu objek. Aku telah melihat apa? Oh, melihat si Zaid. Zaid di situ menjadi objek sasaran yang dilihat. Dan maf'ul bih itu i'rabnya nasab. Nasabnya dengan apa tandanya? Tandanya dengan harakat fathah. Lalu ada huruf waw. Waw di situ kita identifikasi bahwa dia adalah huruf atof. Nah, dalam pembahasan atof ada yang namanya atof, ada yang namanya huruf atof, ada yang namanya atof, ada yang namanya ma'tuf alaih. Dan biasanya sebelum waw, sebelum huruf atof itu namanya ma'tuf alaih, dan setelah huruf atof itu namanya atof. Wa amran, amrannya di situ menjadi atof. I'rabnya sama nasab. Kenapa? Karena si ma'tuf alaih itu nasab i'rabnya. Dia mengikut at-tabi'u tabi'un. Sifat atof itu mengikut kepada matbu', kepada yang diikuti, kepada isim kalimat yang i'rabnya dia ikuti i'rabnya. Contoh selanjutnya, marartu bi Zaidin wa Amrin. Aku telah berpapasan dengan Zaid dan Amr. In atafta itu kembali kepada lapas Amr.
Jika engkau ingin menghubungkan kalimat amr biha dengan menggunakan huruf atop, yaitu huruf atopnya adalah waw, ala makhfudin, terhadap isim yang khafat, i'rabnya khafat, yaitu Zaidin. Kenapa Zaidin jadi khafat? Karena dimasuki amil jar, amil khafat, yaitu huruf jar. Bizaidin khafat, maka si atop engkau khafatkan juga. Kenapa? Karena mengikut kepada isim yang makhfud, isim yang khafat. Contohnya, marartu bi Zaidin wa Amrin, aku telah berpapasan dengan Zaid dan Amr. Bi Zaidin, din. Kenapa din? Kenapa khafat? Karena dimasuki amil jar. Maka khafat. Alamat khafatnya apa? Kasroh. Wa Amrin, wa huruf atop, mabniyun alal fathi. Wa Amrin atop, si atop mengikut kepada ma'tuf alaih. Dari segi apa? I'rabnya. Dari segi i'rabnya. Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Kita kaitkan dengan kalimat di atas, in atafta lam yaq'ud. Kalimat lam yaq'ud apabila kita ingin hubungkan kepada ala majzumin, kepada isim yang jazam. Yang mana isim yang jazam itu terletak sebelum kalimat lam yaq'ud. Jazam tak, maka engkau jazamkan pula si ataf. Contohnya apa? Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Lam yakum. Yakum di situ adalah ma'tuf alaih. Dan dia jazam. Jazamnya dengan sebab dimasuki amil jawazim. Di antaranya adalah huruf lam. Lam yakum, alamat i'rab jazamnya apa? Sukun, yaitu ada harakat sukun di atas huruf mim. Walam yaq'ud, waw di situ huruf atop. Lam yakum di situ ma'tuf alaih. Walam yaq'ud, waw di situ huruf atop, lam di situ amil jazam, yaq'ud di situ atop. Jadi ingin menghubungkan yaq'ud kepada yakum itu dengan menggunakan huruf atop. Karena yakum di situ i'rabnya jazam, maka yaq'ud pun ikut i'rabnya jazam. Kenapa? Karena yaq'ud di situ adalah atop. Atop mengikut kepada ma'tuf alaih dari segi i'rab. Dari segi i'rabnya. Nah, dari keterangan 4 contoh di atas dapat dipahami jika atopnya isim, maka ma'tuf alaihnya juga isim. Lihat, Zaidun wa Amrun. Amr isim, Zaid isim. Zaidan wa Amran. Amran isim, Zaid isim. Zaidin wa Amrin. Atop isim, ma'tuf alaih isim. Terus yang selanjutnya, lam yakum wa lam yaq'ud. Jika atofnya fi'il, maka ma'tuf alaihnya juga fi'il. Sama-sama fi'il. Dan sama pada masa. Dan juga harus sama pada masa. Jadi Zaidun lam yakum walam yaq'ud. Sama pada masa. Yakum di situ masanya lil hal atau lil mustaqbal. Yaq'ud di situ bisa lil hal atau lil mustaqbal. Jadi harus sama. Jadi tidak bisa misalnya yakum di situ misalnya kita maknai lil hal, lam yaq'udnya di situ lil mustaqbal. Harus sama-sama maknanya. Yakum di situ lil hal, maka lam yaq'ud pun harus lil hal. Yaq'ud di situ lil mustaqbal, maka yakum pun harus lil mustaqbal. Jadi si atop yang mengikut kepada ma'tuf alaih. Atop yang mengikut kepada ma'tuf alaih. Kenapa? Karena si atop adalah tabi'. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.